Kami datang Tuhan di pagi hari yang luar biasa ini Yesus. Kami datang menyembah-Mu, kami datang memuji-Mu Roh Kudus. Persiapkan hati kami mau datang Tuhan. Kami serahkan semuanya dalam tangan pengasihan-Mu. Kami butuh Engkau Tuhan di dalam aspek kehidupan kami. Kami butuh hikmat-Mu, kami butuh kasih-Mu Roh Kudus. Terima kasih buat kebaikan-Mu Yesus. Terima kasih buat segala sesuatunya Roh Kudus. Thank you Lord. Thank you Lord. Into your hand I'm commit again with all I am for you Lord. You hold my world in the palm of your hand, and I am yours forever. Jesus, I believe in you. Jesus, I belong to you. You're the reason that I live, the reason that I see. Jesus, I believe in you. Jesus, I belong to you. You're the reason that I live, the reason that I see. With all I am. Thank you, Lord. I walk with you wherever you go, through tears and joy. I trust in you, and I will live in all of your ways and your promise forever. Oh, Jesus, I believe in you. Jesus, I belong to you. You're the reason that I live, the reason that I see. Jesus, I believe in you. Jesus, I belong to you. You're the reason that I live, the reason that I see. With all I am. Oh, kami datang Tuhan, kami datang Tuhan, kami datang Tuhan, menyembah-Mu, menyembah-Mu di tempat ini. Terimalah, terimalah ucapan syukur kami. Oh, selamanya, selamanya Tuhan, kami kan datang menyembah-Mu.
Setiap hari, setiap hari Tuhan. Ini pujian, ini hormat, ini kami Tuhan. Oh Yesus, oh terimalah kami Tuhan, terimalah pujian kami. Thank you Lord, thank you Lord, thank you Lord, thank you Lord. Yes Lord, I will worship, I will worship you, 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 Jesus. I believe in you, Jesus. I belong to you. You're the reason that I live, the reason that I see. Jesus, I believe in you. Jesus, I belong to you. You're the reason that I live, the reason that I see. Jesus, I believe in you. Jesus, I belong to you. You're the reason that I live, the reason that I see. You're the reason that I live, the reason that I see. You're the reason that I live, the reason that I see. With all I am, Lord, I will trust in you. Lord, I
Shalom, warga kerajaan. Kita ketemu lagi di dalam acara daripada Voice of Victory. Kita bersyukur dan berterima kasih kalau hari ini kasih setia Tuhan selalu baru dalam kehidupan kita. Mari sebelum kita akan merenungkan dalam tema bulan ini yang berbicara mengenai hidup tidak mementingkan diri sendiri, kita akan buka di dalam doa bersama-sama. Kami mengucap syukur Bapa atas segala kebaikan-Mu dan kasih karunia-Mu Tuhan. Engkau menuntun kami begitu rupa sepanjang daripada bulan ini Tuhan. Dan kami merindukan biarlah Engkau menuntun terus dalam kehidupan kami untuk kami menggenapkan rencana Tuhan. Berbicaralah kepada kami dalam renungan hari ini. Di dalam nama Yesus, haleluya, amin, haleluya. Kita akan buka kembali dalam firman Tuhan di dalam 1 Yohanes pasal yang ketiga ayat yang ke-16 yang berbicara tema hidup tidak mementingkan diri sendiri. Di dalam 1 Yohanes pasal yang ketiga ayat yang ke-16 berkata demikian firman Tuhan. Demikianlah kita ketahui kasih Kristus, yaitu bahwa Ia telah menyerahkan nyawanya untuk kita. Jadi kita pun wajib menyerahkan nyawa kita untuk saudara-saudara kita. Saudara yang dikasihi Tuhan, warga kerajaan, firman ini ditulis oleh seorang rasul yang bernama Rasul Yohanes. Dia adalah orang yang sangat dekat dengan Tuhan, orang yang sangat melekat hidupnya dengan Tuhan. Saya tahu ini tidak mudah saudara. Apalagi dalam keadaan sekarang ini, kita hidup di tengah-tengah dalam keadaan dunia yang semuanya hari-hari ini hidupnya hanya menjadi orang-orang yang hanya memikirkan buat dirinya sendiri. Menjadi hamba uang, menjadi pemberontak, dan tidak sesuai hidup dengan firman Tuhan. Tidak mudah. Tapi kita percaya apa yang dikatakan oleh firman Tuhan, ada jaminan buat orang yang melekat dengan Tuhan. Hari-hari ini, apapun yang terjadi dalam kehidupan kita, saudara jangan dipengaruhi dengan keadaan, dengan apapun situasi. Karena firman Tuhan sudah berkata bahwa orang yang sudah berjumpa dengan Tuhan, hidupnya sudah mengalami perubahan dan hidupnya sudah mengalami transformasi. Sehingga kita hidup bukan lagi buat diri kita sendiri, tapi hidup kita menjadi berkat di dalam dimanapun kita berada, di dalam setiap aspek apapun yang kita lakukan, baik di dalam rumah, di dalam pekerjaan, maupun di dalam segala semua aktivitas yang kita lakukan, orang melihat Yesus dalam kehidupan kita. Dikatakan dalam 1 Yohanes 3 ini berkata begini, demikianlah kita ketahui kasih Kristus. Artinya begini, kita bukan hanya mengetahui kasih Kristus. Dia berkata bahwa kita sudah mengalami encounter dengan Tuhan, mengalami perjumpaan. Rasul Yohanes pun dulunya kehidupannya, dia tidak pernah memikirkan orang lain. Kehidupan dia hanya berpikir buat diri dia sendiri, hanya untuk diri dia sendiri. Tapi waktu dia mengalami kasih Tuhan, dia mengalami jamahan Tuhan, dia diubah menjadi orang yang mencintai dan mengasihi, membantu orang-orang yang membutuhkan akan kasih Tuhan di dalam kehidupan dia. Dan dia berkata, kita wajib hidup sama seperti Kristus. Dalam hal apa saudara? Yang pertama, marilah kalau kita sudah mengalami kasih Tuhan, miliki kehidupan yang mulai belajar memperhatikan kebutuhan, memperhatikan orang-orang dalam kesulitan. Karena itu Yesus ajarkan dalam kehidupan kita. Waktu Yesus bertemu dengan perempuan orang berdosa, Yesus bertemu dengan pemungut cukai, Yesus bertemu dengan segala macam orang yang menghadapi masalah, Yesus memiliki belas kasihan. Dia mengasihi, dia merindukan supaya kehidupan yang mengalami pemulihan. Dan itu yang harus kita buat di dalam kehidupan kita di mana kita berada. Mari saudara hari-hari ini, biarlah kehidupan kita bukan hanya kita ngomong doang bahwa kita mengasihi, tapi buktikan melalui action bahwa kita sangat mencintai orang-orang yang ada dalam kesulitan. Saya ingat beberapa hari yang lalu, saya mau saksikan kepada seluruh warga kerajaan. Saya mengunjungi dalam satu orang yang sedang menghadapi permasalahan yang sangat menyedihkan buat dia. Suatu saat dia difitnah di dalam satu usahanya dia, padahal dia tidak bersalah. Dia tidak bersalah, dia difitnah dengan orang yang punya kekuatan dalam power. Karena dia tidak suka dengan orang ini, dimasukin ke dalam penjara. Dan seminggu yang lalu saya kunjungi dia di Lapas Banyuwangi. Saya ketemu dengan dia, saya menguatkan, saya berkata begini, berkati orang yang telah memfitnah kamu. Berkati orang yang menganiaya kamu. Berkati orang-orang yang menyakiti dan melukai kamu. Karena itu adalah hukum firman Tuhan. Karena kita sudah menerima pengampunan dan kasih daripada Tuhan. Saya tahu itu tidak mudah. Tapi saya peluk dia, saya doakan dia, saya berkata, lepaskan pengampunan dan berkat Tuhan. Karena kita sudah menerima kasih Tuhan yang begitu rupa di dalam kehidupan kita. Dan saya bersyukur
orang ini mengalami kekuatan, mengalami perjumpaan dengan Tuhan. Dia menyadari melalui kejadian yang terjadi kadang-kadang tidak mengenakan. Dia tahu bahwa Tuhan tidak pernah tinggalkan dia. Dan itu yang firman Tuhan katakan dalam kehidupan kita. Dikatakan dalam firman Tuhan berkata, itulah yang terjadi di dalam kehidupan daripada Roma pasal 8 ayat 28 berkata gini, Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan di dalam hidup kita. Nah, saya merindukan dimanapun warga kerajaan berada, apapun yang terjadi dalam kehidupan kita, mari kita mau bagikan kehidupan Kristus kepada orang-orang yang membutuhkan. Sehingga dimanapun kita berada, kehidupan kita, orang berkata gini, aku melihat Yesus yang berjalan, yang hidup dalam kehidupanmu. Sehingga orang mengalami kasih Tuhan seperti yang kita alami juga di dalam kehidupan kita. Tuhan Yesus memberkati warga kerajaan dimanapun saudara berada. Haleluya. Amen.